Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Apa kabar sahabat Bawaslu? Berjumpa lagi dengan kami di podcast Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling ngehits, persembahan dari Bawaslu Kota Tegal. Mudah-mudahan sahabat Bawaslu sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, saya Dedi Dermawan Narmadi. Kebetulan kami staf di Sekretariat Bawaslu Kota Tegal. Di samping saya juga sudah hadir narasumber yang akan membahas tentang JDIH pada podcast kali ini. Sebelumnya, saya persilakan Kak Zahra. Silakan untuk menyapa sahabat Bawaslu sekalian. Halo sahabat Bawaslu. Perkenalkan, saya Zahra Diva Nurgani, staf analis hukum di Bawaslu Kota Tegal. Semoga sahabat yang di rumah sehat-sehat ya. Oke. Bagaimana kabarnya Kak Zahra? Alhamdulillah sehat Mas Dedi. Mas Dedi sehat juga? Alhamdulillah sehat dan selalu sehat Kak Zahra. Oke, pada podcast kali ini di Ngopi Pahit, ngobrol pemilu paling hits, sudah hadir Kak Zahra. Saya panggilnya Kak aja ya, sahabat, karena memang usia kami tidak terlalu jauh. Cuma beda sekitar 10 tahun kayaknya ya. Satu generasi ya, Mas? Iya, satu generasi di Gen Z. Iya. Anda Gen Z, saya Gen Millennials ya. Oke, Kak Zahra, ada hal yang menarik yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Di mana di setiap instansi pemerintahan ada yang namanya JDIH nih Kak Zahra. JDIH ini saya lihat di Instagram instansi, mau itu di Bawaslu atau instansi pemerintahan lainnya, sepertinya ada yang namanya JDIH nih Kak Zahra. Nah ini menarik karena mungkin kalau kita sebagai ASN pasti tahu sih JDIH itu seperti apa. Tapi mungkin untuk sahabat Bawaslu secara umum mungkin masih menerka-nerka atau masih bingung apa sih JDIH ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas sedikit mengenai JDIH, khususnya JDIH yang ada di Bawaslu Kota Tegal. Pertanyaan pembuka untuk Kak Zahra mungkin sedikit mengenai JDIH dijelaskan terlebih dahulu Kak Zahra. Silahkan Kak Zahra. Oke, terima kasih Kak Dedi atas pertanyaannya. Jadi sahabat, JDIH itu sendiri merupakan sistem yang dikembangkan oleh pemerintah kita untuk mengelola dokumen hukum atau produk hukum untuk agar produk-produk itu tuh tertata, terintegrasi satu sama lain dan juga mudah diakses. Kalau untuk mau disederhanakan, ini tuh istilahnya seperti perpustakaan digital yang dikelola oleh lembaga. Nah, untuk di JDIH Bawaslu itu sendiri tuh mengelola informasi terkait kegiatan kepemiluan dan juga kelembagaan Bawaslu itu sendiri, Mas Dedi, seperti itu. Oke, berarti JDIH ini kalau diumpamakan di instansi itu sebuah perpustakaan ya, Betul, Kak Zahra ya? perpustakaan digital. Oke, berarti tujuan JDIH ini apa, sama seperti perpustakaan pada umumnya? Atau ada tujuan lain nih? Segitu, Kak Zahra.
Kurang lebih sama ya Mas, Mm-mm. karena tujuan JDIH itu sendiri sebenarnya sederhana tapi penting. Ya. Jadi pembentukan JDIH ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi hukum kepada masyarakat melalui penyediaan dokumentasi hukum yang tertib, terintegrasi dan juga dapat diakses secara cepat dan tepat, dan juga untuk keterbukaan informasi publik yang mana tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Nah, selain itu untuk dasar hukum dari JDIH itu sendiri, yang pertama itu ada pada Perpres Nomor 33 Tahun 2012 yang mengamanatkan untuk semua lembaga itu agar memiliki JDIH. Lalu juga yang kedua itu ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait pemilihan umum, dan juga untuk Perbawaslu-nya sendiri itu ada di Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2020 tentang JDIH Mas, seperti itu. Berarti payung hukum atau dasar hukumnya cukup kuat ya Kak Zahra ya, Betul. mengingat ini juga JDIH ini sebagai suatu produk dari instansi ya, terutama Bawaslu Kota Tegal. Nah Kak Zahra, kalau isi JDIH itu seperti apa sih Kak Zahra? Apakah dia berbentuk buku atau bentuk yang lain? Kalau untuk isi dari JDIH itu tersendiri tuh pastinya produk hukum ya Mas. Dan di situ tuh ibaratnya kayak buku yang didigitalisasi seperti itu. Jadi di dalam JDIH itu terdapat regulasi-regulasi terkait pemilu dan juga pemilihan, yang mana itu seperti undang-undang, perpres, terus juga peraturan pemerintah, dan juga pastinya Perbawaslu. Lalu juga selain regulasi itu juga ada yang lain Mas, seperti putusan sengketa atau putusan penanganan pelanggaran, dan juga ada seperti surat keputusan, surat edaran, nota kesepakatan, dan juga perjanjian kerjasama. Jadi nggak hanya regulasi tapi juga ada produk hukum yang lain seperti itu. Oh, berarti cukup lengkap ya Kak Zahra Iya, ya? lengkap. Terutama produk-produk hukum ya. Mm-mm. Oke. Nah, menyangkut hal ini Kak Zahra, ini kan produk hukum Iya. nih. Ini kan cukup rumit, kemudian isi yang ada di dalam produk-produk hukum, terutama undang-undang, perbawaslu dan sebagainya, ini kan biasanya susah diakses oleh masyarakat. Iya. Nah, di JDIH ini kira-kira siapa sih yang bisa akses dan bagaimana caranya Kak Zahra? Kalau untuk aksesnya sendiri itu umum ya Mas. Jadi JDIH itu bisa diakses oleh umum masyarakat. Semua kalangan itu bisa mengakses, dari mulai mungkin partai politik atau pengawas pemilu, dan juga masyarakat lain lah. Mungkin juga kayak mahasiswa dan lain-lain. Nah, sehingga kita aksesnya juga gampang Mas Dedi. Asalkan kita punya gawai ataupun smartphone dan juga kuota, kita bisa mengakses. Caranya itu dengan kita ke alamat cdih.bawaslu.go.id. Nah, ataupun kalau misalnya sahabat Bawaslu itu punya Instagram, bisa datang atau bisa lihat di Instagram resminya JDIH Bawaslu Kota Tegal. Di situ kita mengupdate peraturan-peraturan regulasi yang terbaru, dan situ kita sediakan kayak QR code gitu yang bisa di-scan. Nanti sahabat langsung diarahkan menuju ke laman regulasi tersebut. Seperti itu Mas Dedi. Oke, berarti aksesnya ini bebas ya, maksudnya masyarakat bisa akses ya? Iya, semua dari kalangan semua bisa mengakses asalkan memang punya kuota. Oke, berarti menyediakan kuota. Oke. Kemudian harus daftar jadi user atau kayak misalnya Facebook nih Iya. Kak Zahra, kita harus daftarin email atau harus daftar nomor handphone terlebih dahulu atau gimana? Enggak harus. Oke. Jadi langsung aja ke laman cdih.bawaslu.go.id, nanti langsung diarahkan ke JDIH Bawaslu. Nanti kita bisa langsung mencari terkait regulasi ataupun produk hukum yang mau kita lihat, seperti itu. Oke, Nggak berarti usah sangat login. gampang, efektif Iya, dan efisien ya Kak Zahra. mudah. Tidak butuh banyak effort, Iya, terutama betul. kuota sih harusnya ya Kak Zahra. Seperti tujuannya juga itu Mas, Oke. agar bisa dicari secara mudah. Secara mudah oleh masyarakat umum, Betul. khususnya ya Kak Zahra. Nah, akses tadi sudah, kemudian kira-kira di dapurnya nih Kak Zahra,
bagaimana sih pengelolaan JDIH itu sendiri, terutama mungkin di tempat kita ya, di Bawaslu Kota Tegal, apakah rumit atau mungkin ada sesuatu yang harus kita kuasai terlebih dahulu untuk mengelola yang namanya JDIH, gitu Kak Zara? Untuk pengelolaan JDIH sendiri itu ada diatur sendiri ya Mas di Perbawaslu 7 tahun 2020. Di sini itu pengelolaannya itu dibagi beberapa tahap, jadi nggak langsung. Yang pertama itu ada pengumpulan. Jadi produk hukum itu sendiri dibuat itu tidak hanya dari divisi hukum Mas, tapi dari divisi yang lain. Jadi produk-produk hukum tersebut dikumpulkan ke divisi hukum yang pertama. Lalu yang kedua itu ada verifikasi. Dokumen tersebut itu diverifikasi apakah sudah sesuai, apakah belum, seperti itu. Nanti untuk tahap selanjutnya kita olah. Di pengolahan ini kita klasifikasikan lagi produk hukum tersebut masuk ke dalam jenis yang mana, misalkan regulasi ataupun SK atau PKS, seperti itu. Nanti kalau sudah diolah, dokumen tersebut disimpan di basis data JDIH dan kita publikasi agar masyarakat bisa melihat, seperti itu. Nah, yang terakhir itu ada tahap pemutakhiran. Pemutakhiran ini biasanya kita update berkala, seperti itu Mas Dedi. Jadi regulasi-regulasi ataupun produk hukum terbaru kita perbarui di JDIH, seperti itu. Oke, berarti memang untuk pengelolaan di Bawaslu Kota Tegal sendiri cukup kompleks ya, Kak Zara, karena memang JDIH ini sebagai produk instansi, jadi pengelolaannya juga cukup menarik. Tadi saya dengar mulai mendata, kemudian mengklasifikasikan, sampai ke pemutakhiran ya, Kak Zara. Berarti memang cukup dinamis pergerakan dalam pengelolaan di JDIH ya Kak Zara, sehingga paling tidak menurut saya jika ada aturan baru pasti harusnya segera dirilis atau dimasukkan ke dalam JDIH ya Kak Zara. Oke Kak Zara, tadi pengelolaan JDIH seperti apa di Bawaslu Kota Tegal. Nah, kita lanjut sedikit mengenai itu tadi sempat saya sebutkan mengenai implementasi yang dilakukan di Bawaslu Kota Tegal. Sejauh mana sih teman-teman yang bertugas khususnya di Bawaslu Kota Tegal mengimplementasikan JDIH ini sendiri, Kak Zara? Ya, jadi untuk Bawaslu Kota Tegal sendiri itu sudah mengimplementasikan JDIH itu dengan mendigitalisasi dokumen-dokumen produk hukum Mas Didi. Jadi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa produk hukum itu sendiri tidak hanya dibuat oleh divisi hukum saja, tapi juga oleh divisi yang lain, misalnya SDM ataupun divisi penyelesaian sengketa. Mereka itu juga ada membuat produk hukum. Nah, nantinya produk hukum dari mereka itu kita kumpulkan dan juga diverifikasi oleh divisi hukum untuk nantinya kita digitalisasi dan kita upload lah intinya ke JDIH, seperti itu. Oke, berarti memang melibatkan tidak hanya satu divisi, Ya, tapi secara keseluruhan, secara umum melibatkan semua divisi. Betul. Kemudian tim yang in charge adalah divisi hukum ya, Kak Zara ya. Oke, cukup menarik informasi mengenai JDIH ini, Kak Zara. Kemudian kira-kira Kak Zara, apa sih manfaat JDIH ini sendiri? Apakah cukup bermanfaat, entah itu untuk kita sebagai instansi yang memberikan informasi ataupun masyarakat secara umum ketika ingin mengakses, apakah ada manfaat-manfaat lebih yang didapatkan, Kak Zara? Iya Mas Didi, jadi JDIH itu sendiri juga menurut saya sangat bermanfaat ya, khususnya itu untuk masyarakat dan juga untuk internal atau ASN, karena itu menyediakan regulasi yang terupdate dan juga terverifikasi resmi, seperti itu. Nah, di sini itu manfaatnya itu tidak hanya dirasakan oleh mungkin satu sisi saja, mungkin internal Bawaslu, tapi juga dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk internal sendiri di sini JDIH itu
menjadikan rujukan untuk mengambil keputusan, karena kan kita sebagai ASN itu sebagai fungsinya untuk mengambil kebijakan ya Mas Dedi. Iya. Nah, jadi apapun yang kita kerjakan dan apapun yang kita lakukan itu harus berdasarkan dengan regulasi. Nah, jadi JDIH ini sendiri yang pertama itu menjadi rujukan untuk para ASN untuk menjalani kebijakan-kebijakan, karena kan kita sebagai ASN itu sendiri untuk mengambil kebijakan ataupun melakukan sesuatu itu harus berdasarkan dengan regulasi-regulasi terkait ya Mas Dedi. Jadi nggak bisa kita asal menentukan kebijakan tanpa sesuai dengan undang-undang seperti itu. Jadi JDIH ini bisa menjadi rujukan. Nah, yang kedua itu bisa meningkatkan tertib administrasi dan juga dokumentasi hukum. Nah, ini itu kaitannya dengan arsip sih Mas. Jadi arsipnya itu lebih tertata juga. Lalu juga bisa memudahkan pencarian data hukum secara cepat dan terstruktur, karena kita juga sudah mengklasifikasikan ya tadi jenis-jenisnya. Jadi kita nggak usah bingung-bingung nih carinya. Kita bisa cari berdasarkan jenis dan juga tahun. Lalu untuk masyarakat sendiri itu juga manfaatnya banyak nih Mas. Jadi yang pertama itu bisa memperoleh akses terhadap regulasi resmi dan juga mutakhir. Lalu yang kedua itu bisa mendukung transparansi informasi publik seperti yang sudah ada di undang-undang tadi yang awal saya sebutkan. Nah, yang terakhir ini bisa memudahkan penelitian, kajian, dan juga kebutuhan informasi lainnya. Biasanya ini untuk para mahasiswa yang mungkin skripsi atau tesisnya ini terkait dengan kegiatan kepemiluan. Jadi mereka itu nggak perlu susah-susah ataupun khawatir kalau misal rujukannya itu tidak resmi. Kalian itu tinggal cari aja di JDIH, itu pasti sudah verifikasi resmi sih seperti itu. Jadi secara keseluruhan JDIH itu memperkuat pelayanan informasi hukum dan juga mendukung prinsip akuntabilitas instansi. Seperti itu Mas Dedi. Oke, berarti manfaatnya cukup banyak ya, Iya. Kak Zahra, terutama untuk masyarakat, karena view-nya di sini adalah masyarakat dan kita ASN sebagai yang Pengambil menjalankan kebijakan, Iya. terutama kebijakan publik ya, Kak Zahra. Sehingga JDH ini menurut saya juga manfaatnya luar biasa, apalagi kalau untuk teman-teman mahasiswa ya, Iya, betul. yang sedang dalam proses penyusunan skripsi misalnya, proposal, kemudian kebetulan judulnya menyangkut tentang kepemiluan. Jangan ragu, nggak usah takut, langsung informasinya dicari aja di JDH, tadi sudah diinfokan oleh Kak Zahra, bisa diakses lewat web, bisa diakses lewat Instagram officialnya Bawaslu Kota Tegal. Pokoknya sekarang mudah mengikuti zaman digital. Bawaslu Kota Tegal juga beradaptasi menggunakan saluran-saluran yang sekiranya bisa membantu dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Dan satu lagi, informasinya tadi valid dan telah terverifikasi. Iya, betul. Ya, Kak Valid, Zahra. terverifikasi dan juga mutakhir. Dan mutakhir, berarti harusnya lebih valid lagi data-data yang bisa didapatkan terutama di JDH Bawaslu Kota Tegal. Betul. Kemudian Kak Zahra, Iya, Mas. ini kan mengenai pengelolaan, implementasi dan sebagainya. Kira-kira ada tantangan nggak sih Kak Zahra selama mengelola yang namanya JDIH, terutama di Bawaslu Kota Tegal ini? Tantangannya itu sendiri adalah menjaga agar dokumen hukum ataupun produk hukumnya itu selalu terupdate ya Mas. Karena kebetulan di JDIH Bawaslu itu tersendiri itu masih terkoneksi dengan provinsi. Jadi apa yang kita upload itu harus melalui persetujuan atau ACC dari provinsi. Makanya kalaupun kita sudah mengupdate nih, misalnya kita sudah mengupdate pemutakhiran yang terkini lah terkait regulasi. Tapi kalau misalnya dari provinsinya belum mengakses, itu belum bisa diakses oleh publik seperti itu. Lalu juga terkait literasi hukum masyarakat, itu juga perlu ditingkatkan agar masyarakat itu bisa paham terkait regulasi-regulasi kepemiluan yang ada di Kota Tegal seperti itu. Oke, berarti cukup untuk tantangannya cukup banyak, Ya, tapi harusnya bisa ditaklukkan dan diatasi ya.
Tadi memang karena informasi ini bersifat penting, jadi harus ada supervisor, dalam hal ini melalui provinsi ya. Setiap ada pemutakhiran begitu harus mendapatkan persetujuan dari provinsi sebagai lembaga atau yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari kita yang ada di kabupaten atau kota ya, Kak Zahra. Oke, terakhir mungkin Kak Sarah, karena sudah cukup banyak harusnya informasi yang Kak Sarah berikan kepada saya dan sahabat Bawaslu. Terakhir mungkin seperti apa sih harapan yang Kak Zahra inginkan, terutama terkait JDIH di Bawaslu Kota Tegal ini, Kak Zahra? Ya, makasih Mas Dedi. Jadi harapan kami sebagai penyelenggara pemilu ini juga agar masyarakat semakin bisa lebih mudah mengakses regulasi-regulasi ataupun informasi terkait kepemiluan, dan juga agar masyarakat juga lebih mau meningkatkan literasi terkait kepemiluan seperti itu, dan agar semua kegiatan yang kita laksanakan itu menjadi jelas sesuai dengan regulasi-regulasi terkait, seperti itu Mas Dedi. Oke, baik. Itu tadi harapannya. Mudah-mudahan bisa tercapai dan terrealisasi segera ya, Kak Zahra. Amin. Guna untuk kemaslahatan kita bersama, terutama untuk masyarakat di Kota Tegal ya, Kak Zahra. Terima kasih banyak Kak Zahra atas waktunya, atas informasinya, atas segala pengalaman sekaligus pelajarannya kepada saya, kemudian kepada sahabat Bawaslu yang sempat untuk melihat pada podcast kali ini. Terakhir mungkin kita tutup langsung, Kak Zahra. Ya, boleh. Kita tutup kegiatan podcast kali ini dengan slogan Bawaslu Kota Tegal. Boleh. 1, 2, 3. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.